hutang pasti lunas. Tidak lunas di dunia, lunas di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita kadangkala mengalami sedih ya, nagih hutang, kayak pengemis, nagih, tapi susah sekali. Nagih itu susah sekali gitu. Ya alasan ini, alasan itu. Kadangkala memanfaatkan kita, ya, memanfaatkan kita untuk niat nipu dan lain sebagainya. Intinya hutang tetaplah hutang, walaupun hanya Rp1.000. Begitu sahabatku ya. Nah, fenomena begini. Hikmah kenapa ada kematian dan kenapa ada surga dan neraka, itu sebenarnya karena saking banyaknya urusan dunia ini yang tidak selesai. Saking banyaknya urusan kehidupan di dunia ini yang tidak selesai atau tidak bisa diselesaikan di dunia. Nanti semua urusan yang tidak bisa diselesaikan di dunia akan diselesaikan di akhirat. Jadi misalnya hutang ya, Anda menghutangi orang 1 juta ya. Di saat Anda mampu menghutangi karena kasihan kah, karena apa, dengan Anda ngasih hutang 1 juta. Ujung-ujungnya yang menerima hutang tadi itu buletisasi gitu ya. Wangel disuruh nyaur, alasan ini, alasan itu, belum punya ini, belum punya itu, karena mungkin dia juga hobinya hutang. Hutangnya di mana-mana. Kita mau nagih kesusahan. Dengan cara apapun sudah diancam begini, ancam begitu. Susah untuk kita sebagai pemberi hutang itu kayak pengemis kadang. Menagih hutang uang kita sendiri. Sahabatku yang dimuliakan Allah, maka dari fenomena ini, selama masih memungkinkan kita minta lunas di dunia, kita usahakan dengan berbagai cara. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan ya, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing orang gitu loh sahabatku ya. Kalau memang dengan halus bisa lunas pelan-pelan ya, dengan cara halus. Kalau memang dihalus sudah dicoba tapi nggak pernah ada hasil, dikit-dikit agak sedikit keras nggak apa-apa. Kalau dengan keras ini ternyata nggak ada hasil, mungkin dengan dengan diomongkan kepada keluarganya, orang yang punya hutang, kita juga ngomong kepada istri, orang tuanya, kita temui mereka. Mungkin dengan itu juga nggak ada hasil, kita bisa juga menyita barangnya. Kalau hutangnya 10 juta misalnya, kita nyita sepeda motornya dulu sebagai jaminan. Apa aja lah, intinya kita lakukan sebisa mungkin. Makanya memang kadangkala itu dilema ya, ngasih hutang orang itu dilema. Kita ngasih hutang karena niat baik, menolong, tapi yang dikasih hutang juga nggak tahu diri. Tapi apapun itu sahabatku, kalau memang tetap nggak bisa lunas di dunia, pasti akan lunas di akhirat. Ya kita tetap usahakan lunas di dunia, karena kita kan nggak mau rugi dunia. Tapi kalau sudah mentok, sudah nggak ada jalan lagi, lunas di dunia sudah nggak mungkin, dan kita belum bisa ikhlas, belum bisa mengikhlaskan hutang itu, hutang tetap hutang, nanti lunasnya itu di akhirat sahabatku. Kalau sudah urusannya hutang lunas di akhirat, mengerikan. Ganti pelunasannya itu mengerikan. Bisa jadi hutang, anggap saja hutang 1 juta ya, hutang 1 juta yang ada di dunia itu besok jadi puluhan juta di akhirat, bisa jadi gitu. Yang menghakimi nanti Allah. Kita caranya melunasi bagaimana? Orang tadi itu melunasi itu dengan apa? Dengan amal-amalnya. Jadi mata uang akhirat itu sudah bukan rupiah, bukan dolar, bukan emas, enggak. Nanti mata uang akhirat itu adalah mata uang amal soleh. Jadi si fulan ini misalnya dia itu punya hutang 1 juta, maka dikruskan dengan
pahala di akhirat itu berapa banyak harus dia melunasi. Ternyata dia sedikit amal, habis pahala orang tersebut. Kenapa? Karena saking banyaknya, apa ya, karena hutang 1 juta ini kalau dikrus dengan amal itu nanti pengadilannya Allah intinya. Intinya nanti amal-amal soleh orang tadi itu dikasihkan kepada kita, tetap lunas. Tetap lunas. Kalau memang amal dia 1 tahun cukup, ya 1 tahun itu. Nggak cukup 2 tahun. Nggak cukup 10 tahun amal ibadah orang itu. Nggak ada. Sampai seumur hidup amal orang itu dikasihkan kepada kita. Sampai lunas. Sampai lunas, sahabatku. Ternyata semua amal ibadah dari lahir sampai mati tidak mampu melunasi hutang kita, maka dosa-dosa kita yang banyak ini dikasihkan kepada dia. Dosa 1 hari kita masih belum cukup, dosa 1 bulan kita dikasihkan, masih hutang masih belum lunas. Dosa 1 tahun kita dikasihkan, masih belum lunas. Dosa 5 tahun kita dikasihkan, baru lunas. Anggap saja seperti itu. Jadi mata uang di akhirat nanti sudah mata uang amal soleh, mata uang pahala dan dosa. Jadi ketika dia mampu melunasi dengan amal solehnya dikasihkan kepada kita. Dan jika habis, maka dosa kita dikasihkan kepada orang tersebut. Ini yang dalam hadis dikenal dengan hadis muflis, hadis orang bangkrut. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa muflis itu? Orang yang bangkrut itu, apakah kamu tahu?" Sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah, setahu kami yang dinamakan muflis ya orang yang nggak punya uang, nggak punya harta. Itu muflis, orang bangkrut." Maka jawab Rasulullah, dalam hal ini bukan. Yang saya katakan muflis adalah orang yang besok di akhirat membawa amal sedekah, membawa amal sholat, membawa amal kebajikan selama hidup di dunia. Amalnya ini habis untuk melunasi hutang-hutangnya di akhirat, baik hutang dosa maupun hutang uang yang belum selesai di dunia. Digunakan untuk melunasi hutang. Dia pernah membawa dosa memukul, dosa hutang yang belum dilunasi, dosa ghibah atau apa, digunakan amalnya untuk melunasi semua hutang itu sampai amalnya itu habis. Setelah amal itu habis, sahabatku, sedangkan dosanya masih banyak, maka dosa orang tadi itu dikasihkan kepada kita. Artinya apa? Orang yang hutang tidak melunasi atau orang yang dosanya saking banyaknya, nanti sudah kehabisan amal, dosa kita yang pemberi hutang dikasihkan kepada dia. Dosa orang yang dulu pernah diribah olehnya dikasihkan kepada dia. Sampai dosa-dosanya itu terlunasi. Maka ketika sudah pelunasannya itu adalah pelunasan akhirat, mengerikan. Maka kalau bisa kita jangan punya hutang sampai dibawa mati gitu loh. Rp1.000 hutang tetap hutang. Sahabatku yang dimuliakan Allah, maka hati-hatilah kita ya, hati-hatilah kita. Bahwa mungkin urusan dunia nggak selesai, tapi akan diselesaikan di akhirat nanti. Maka dari itu, share video ini kepada orang yang mungkin Anda kesusahan nagih hutang. Biar mendengarkan video ini, semoga menjadi petunjuk dia untuk punya iktikad baik, melunasi hutang-hutang yang belum dia sahur, yang belum dia selesaikan masalahnya itu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, maka hati-hatilah kita di dalam beramal, hati-hatilah kita dalam hidup ini. Hidup kita bukan hanya berbicara hidup di dunia saja, kita juga berbicara hidup di akhirat kelak. Mumpung masih nyawa masih bersatu dengan badan, marilah kita perbanyak amal soleh, marilah kita perbanyak segala amal soleh, mulai dari zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak tasbih, dan memperbanyak berbagai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan kebaikan itu kelak akan menjadi mata uang di akhirat sebagai mata uang amal soleh. Saking banyaknya amal kita, sehingga kita bisa melunasi hutang-hutang
dosa yang belum terselesaikan. Bahkan hutang uang kita selesaikan, dunia hutang dosa kita selesaikan. Ada kurang-kurangnya, besok disempurnakan pelunasannya di akhirat. Yang jelas masih hati-hatilah kita dalam berlisan ya. Hati-hatilah kita di dalam berbicara kepada orang lain, kepada media dan lain sebagainya. Hati-hatilah karena semua akan menjadi tinggalan kita. Kalau tinggalannya itu baik akan menjadi amal jariah untuk kita. Sedangkan kalau tinggalannya itu buruk akan menjadi dosa jariah untuk kita. Sehingga orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mana yang manfaat untuk hidupnya dunia akhirat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang merugikan dia di dunia dan di akhirat. Dia benar-benar tahu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan hati-hatilah. Orang yang punya hutang harus dilunasi di dunianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada sahabat ya, yang zaman sahabat ada orang yang meninggal. Rasulullah diajak untuk mensolati, dia tidak mau. Kenapa? Karena masih meninggalkan hutang. Sedangkan ada sahabat lain ngomong, wahai Rasulullah, hutang si fulan ini saya yang nanggung. Baru Rasulullah mau ikut mensolati. Itu artinya apa? Betapa tercelanya dosa hutang yang tidak dilunasi. Apabila video ini bermanfaat, bantu like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih, saya doakan semoga Anda menjadi orang yang baik, orang yang solih, dimudahkan hidupnya, dilancarkan rezekinya, dikuatkan dalam menghadapi berbagai masalah, dilunaskan hutang-hutangnya. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.